Halo semua, kembali lagi bersama saya dan Axel. Kalau sebelumnya saya sudah in-depth tour BYD Seal yang tipe premium extended ya. Nah ini kali ini saya in-depth tour yang versi performance AWD-nya. Nah ini perbedaan terbesarnya adalah pada bagian baterainya ya. Sebenarnya baterainya sama, jadi baterai tetap sama-sama pakai baterai 82,56, tapi yang beda dari sisi tenaga sama torsi ya. Nah dari bagian eksterior tidak ada perbedaan, jadi masih sama ya dengan BYD Seal premium extended juga dengan emblem BYD di sana. Kamera udah 360 ya di sini. Dan juga untuk lampu sama. Untuk lampu DRL-nya dia dua ya, atas bawah. Kalau dia nyalain lampu kecil dia akan meredup. Lampu sen dari sini. Untuk lampu jauhnya dia lampu besar dari sini ya. Proyektor LED, lampu jauhnya dari sini ya. Nah, yang menarik adalah tadi dari tenaga dan torsi. Jadi BYD Seal Performance AWD ini punya tenaga sebesar 390 kW. Torsinya yang sangat kencang. Ini torsinya 670 Nm. Dan 0-100-nya dia hanya bisa diraih dalam 3,8 detik. Nah, ini ada tulisan BYD ya. Dan ini dia ada cup depannya. Ini bagasi buat nyimpen barang ya, kayak portable charger atau yang lain. Dan kita hanya bisa mengakses dua, minyak rem sama air wiper ya. Sisanya ini masih tertutup plastik ya. Jadi cuma bisa dibuka sama bengkelnya. Nah, ini dia udah hidrolik ya, dua sisi kiri kanan. Ruang mesin sudah dicat dan juga dia sudah ada redamnya. Nah, ini harganya juga termasuk menarik ya, karena mobil dengan spek seperti ini dia harganya cuma 719 juta rupiah. Nah, ini sangat menarik ya buat mobil AWD listrik sekelas ini. Dan untuk jaraknya, nah dia untuk sekali ngecas dia bisa nempuh jaraknya itu adalah di 580 km, dan ini pakai skemanya adalah NEDC ya. Nah, untuk di sini dia peleknya two tone polish ya dengan logo BYD dengan ban ini Continental Eco Context 6Q ya. Ukurannya dia adalah 235/45 R19. Rem depan udah cakram. Di sini juga dia ada tulisannya ya, BYD Design ya. Dia kaca mati ya, dia kaca mati. Dan ini spionnya juga dia ada di sini dengan tulisan NFC ya. Jadi ini dia bisa juga untuk buka mobilnya ini pakai kartu NFC, kita tinggal tempel dari sini. Lampu sen sudah ada LED di spion ya. Di sini juga window line-nya juga dia warnanya black gloss kayak gini. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam dari BYD Seal Performance AWD ya. Ini dia untuk door handle-nya, dia modelnya flash seperti ini ya. Ini ada akses marquee, dipencet dari sini. Nah, untuk joknya, nah ini untuk BYD Seal yang Performance AWD ini dia ada elektrik ya. Ini ada reclining ya, sliding. Kemudian di sini ada head adjuster ya. Dan dia ada inclination-nya juga. Dan ini dia udah ada lumbar support ya. Ini empat arah. Jadi atas bawah, kiri kanan ya. Untuk transmisinya dia single gear ya. Ini transmisi single gear otomatis. Tapi ini karpetnya dia kombinasi antara bludru sama karet ya. Jadi dia di bagian footrest itu dilindungi dengan karet. Pada gasnya dia model organ. Untuk buka kap mesin 2 kali tarik ya. Nah, ini dia ada laci penyimpanan. Ini dia ada lapis bludru tapi memang belum soft opening ya. Nah, ini dia di sini untuk door trimnya dia ini soft touch ya. Ini soft touch warna biru dengan warna abu-abu. Ini dia ada tweeternya ya. DIN audio dengan door handle-nya ini dia modelnya warna metal gelap ya. Di sini dia bahannya suede. Di sini dia ada coraknya. Di sini dia kulit ya warna hitam dengan stitching warna biru dengan warna abu-abu. Nah, di sini untuk power window sama ya dengan yang tipe premium extended, dia sama-sama all auto. Cuma bedanya dia dapat digital child lock. Nah, ini kita bisa setting child locknya. Ini kita tinggal pencet dari kanan atau dari kirinya mau kita bikin child lock. Nah, kemudian di sini ada power door lock ya. Artinya window locknya diakses dari head unit. Di sini dia ada electric mirror yang sudah dengan electric track dan dia sudah auto folding. Nah, ini untuk BYD Seal ini dia kacanya yang depan ini sudah double glass. Nah, ini kita bisa lihat ya kacanya double untuk yang di depan. Ya, tapi yang di belakang dia normal. Dia ada untuk tombol untuk buka bagasi, di sini dia ada cup holder, door pocket dan speaker yang DIN audio. Nah, di bagian sini juga dia bahannya suede ya. Ini bahan suede. Ini dia kulit dengan stitching warna biru dan warna abu-abu. Ini dia bahannya metal ya di sini ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, duduk di dalam dari BYD Seal Performance AWD ya ini ya nyebutnya ya. Nah, ini
setirnya dia seperti ini. Jadi di sini dia ada untuk pengaturan cruise control yang udah adaptif ya. Ini udah adaptif plus lane keep. Di sini untuk akses kamera 360. Nah, ini kebetulan display lagi di mode portrait ya. Ini kalau portrait dia kayak gini. Nah, ini kalau kita mau ubah, kita tinggal pencet dari sini. Nah, dia bisa di rotate ya. Jadi modelnya tuh seperti ini. Nah, kemudian di sini dia ada juga untuk akses menu-menu MID, itu ada dari sini. Ini kalau buat ganti-ganti menu juga dari sini bisa. Untuk ngatur audio dari sini ada mode untuk mode source, ada untuk Bluetooth teleponi, dan dia ada support voice command BYD voice assistant. Nah, untuk speedometernya dia modelnya seperti ini ya. Nah, ini dia modenya seperti ini. Dia ini tampilnya mode klasik ya. Nah, ini kalau ini dia lagi tampilnya adalah battery. Nah, ini dia lagi nampilin baterai. Nah, ini kita bisa ganti-ganti ya. Ini kita tinggal geser. Nah, ini dia ada untuk overspeed threshold ya. Kemudian sini ada untuk mode display. Nah, ini ada dua ya, ada klasik sama simple. Nah, ini kalau kita ganti yang simple. Nah, ini kalau kita mau ganti kayak gini ya. Kita tinggal pencet. Nah, nanti dia berubah jadi simple. Nah, kalau simple itu dia nggak ada ininya sama sekali ya. Nah, ini dia juga lagi tampil untuk seat bar remindernya. Dan ini dia ada untuk display dari kilowattnya sama untuk speedometer format digital. Ada ini ya, traffic sign recognition ya di sini. Ini ada untuk odometer, untuk ganti trip A trip B dari sebelah kanan di sini. Jadi dipencet ya di sini. Nah, trip A, trip B. Nah, kemudian di sini dia ada untuk sisa baterai dan dia ada range-nya ya di sini. Dan juga dia ada kompas dan outside temperature. Nah, lanjut lagi dari display yang tadi. Nah, di sini dia ada untuk ngatur AC, kipas. Di sini juga ada untuk warning ya. Ini kondisi kendaraannya. Dia ada timer juga di sini. Nah, ini juga ada untuk sisa baterai. Ini untuk informasinya, ini ada pas 50 km AEC. Nah, ini active energy consumption di pas 50 km terakhir. Cumulative AEC, TPMS, driving time dan average speed, dan sisa baterai. Udah, jadi isinya cuman kayak gitu aja ya. Dan ini udah support one touch triple turn signal. Nah, cuman ini bunyinya dia pakai yang brand. Jadi kalau bunyinya brand itu dia memang agak seperti lebih melodinya lebih berasa ya kalau kata saya. Nah, ini dia untuk pengaturan lampu sudah auto ya. Di sini sudah auto lengkap dengan fog lamp belakang dan juga udah auto high beam ya tadi ya. Nah, untuk pengaturan wiper di sini untuk yang tipe performance AWD dia sudah auto ya, sudah auto di sini. Nah, ini untuk head unitnya ya dari BYD Seal performance AWD. Nah, ini dia modelnya dia seperti ini. Jadi sama aja kayak BYD Seal yang versi premium extended ya, sama aja. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada navigasi, musik dan radio. Navigasinya dia modelnya seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat dia dari Telnav ya untuk provider dari Maps-nya. Nah, dia ada support juga untuk BYD Voice Assistant. Nah, ini kita bisa minta Hi BYD, open passenger window. Nah, dia akan langsung buka ya kaca di bagian penumpang. Nah, kita bisa minta untuk tutup Hi BYD, close all windows. Nah, dia akan langsung tutup semua kaca jendelanya. Nah, kemudian di sini dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto wireless ya. Ini ada vehicle image. Nah, ini buat nampilin kamera 360. Nah, ini dia ada mode 3D. Bisa nampilin juga dari kamera depan, belakang, ya, samping, kiri. Ini samping kanan. Ini depan untuk yang wide angle-nya, yang belakang wide angle, sama bagian samping wide angle. Ini juga bisa nge-scan ya, tuh. Dan ini indikator corner sensor tampil di sini juga, ya. Untuk di sini juga dia ada utility tools, ada file manager, auto start dan data monitor. Ada album, ada settings. Nah, dia juga ada smart charging. Smart charging ini buat ngatur pengecasan ya. Jadi kita bisa setting jam pengecasannya ini dia mau jam berapa sampai jam berapa dan berapa persen. Jadi kayak semacam cut off-nya gitu ya. Nah, untuk pengaturan sama aja ya. Pengaturan sama. Jadi kayak yang versi premium extended nih nggak jauh beda. Tetap dapat pengaturan din audionya juga, yang sound field focus dan sound features. Ada speed volume compensation, ini juga ada di sini. Nah, ini displaynya dia ada untuk ini ya, temanya bisa diatur light atau dark. Nah, ini kalau light jadi putih ya kayak gini. Kemudian di sini ada software, application, dan ini karena tadi basisnya dia sebenarnya Android, cuman dia nggak dapat Google Play ya. Jadi ini kalian nggak bisa install aplikasi Google di sini. Nah, storage-nya ini dia adalah 128 GB ya untuk internalnya ya. Di sini ada disable auto start ya. Ada untuk pengaturan waktu juga dari sini, bahasa, keyboard,
satuan kita bisa atur untuk jarak, kilometer atau mile, power, temperature, dan TPMS nya kita bisa setting untuk satuannya kPa, bar, atau PSI ya. Kemudian dia ada privacy policy dan open source declaration, ada pengaturan ADAS, dan dia ada untuk intelligent cruise control atau ACC ya, driving assist atau lane support system, traffic sign recognition, high beam assist atau auto high beam, driver attention warning, safety, dia ada predictive collision warning ya, ini semacam forward collision mitigation nya, dan ini bisa auto braking juga, front cross traffic alert juga ada, front cross traffic braking juga ada, blind spot assist, matiin ESC dari sini ya, dan parking assistant untuk nyalain parking sensor. Untuk, nah ini dia untuk new energy. Nah ini dia ada yang namanya ITAC atau Intelligent Torque Adaptation Control. Nah ini fungsinya adalah dia bisa mengatur traksi dari masing-masing ban. Karena tadi dia adalah mobilnya adalah dua motor AWD, jadi dia perlu settingan ini ya. Jadi ini supaya dia bisa kontrol dari masing-masing traksinya. Nah ini menarik banget ya. Ada energy manager, ini ada untuk ngatur regenerative braking standar atau high, yang dia bisa diakses juga dari bagian ininya ya. Nah ini harusnya dia ada di sini nih. Nah di bagian sini kalau kita pencet nih harusnya dia akan berubah nanti. Nah ada range display mode, ada standar atau dynamic, charging settings, ada smart charging, charging port anti theft lock ada di sini, consumption kita bisa lihat di sini, dan consumption graph ada di bagian sini. Nah untuk pengaturan kendaraan dia sama aja ya kayak versi yang premium extended, jadi sama aja dari steering assist, brake assist, pengaturan lampu dia bisa diatur ya, ini mau suka-sukanya kita, ini bisa kita atur ganti-ganti warna juga bisa. Dia di sebelah kiri ya ambient lighting-nya ya. Di sini bisa diatur untuk semua area depan atau belakang. Bisa ngikutin musik juga. Daytime running light bisa dinyalain dari sini. Kemudian untuk pengaturan sorot lampu bisa diatur ya ini. Dan ada follow me home light dan intelligent welcome light. Head up display, nah ini tadi dia ada HUD ya. Nah dia tetap dapat HUD, dia seperti ini HUD-nya. Nah ini kita bisa atur untuk ketinggian, brightness, dan juga kemiringan. Modenya kita bisa setting classic atau snow ya. Di sini ada optional display content, safe driving assist, kita bisa atur di sini. External mirror, greeting, AC ya, AC ada di sini. Auto AC bisa disetting, automatic purification bisa disetting juga, ada pengaturan jok. Nah ini dia sudah dua memory seat ya, sudah dua memory seat tapi dari head unit ngaturnya. Ada untuk pengaturan seat ventilation and heating. Nah ini buat ngatur ininya ya, ini buat ngatur pendingin dan pemanas jok. Jadi di bagian driver dan penumpang depan dia dapat masing-masing dua level. Nah kemudian ada pengaturan untuk buka bagasi, pembukaan untuk kaca, buka dan tutup dari kunci, auto close windows, kemudian juga bisa nutup kaca secara otomatis ketika hujan, handle auto retraction, remote unlock juga bisa kita atur. Ini mau dibuka hanya driver aja atau semua pintu, notification. Nah ini ada vehicle prompt sound source. Nah ini kalau kita pakai yang standar, kalau kita ngesen bunyinya normal ya. Kalau kita ganti jadi brand, nah dia bunyinya beda. Jadi dia lebih elegan bunyinya ya. Ada engine sound simulator dan media volume decrease when navigating. Ini ketika kalau navigasi kita lagi jalanin, maka dia bisa ini ya, jadi dia bisa ngecilin suaranya ketika ada perintah dari navigasinya. Vehicle halt, ini ada maintenance interval, maintenance mileage, overhaul, ini ada untuk nyala wiper di posisi service, EPB trailer mode, dan user manual dan car status di sini. Nah, di sini, oh ya, ini kalau kita slide, nah dia masih ada lagi ya, ini ada untuk HUD, DAW atau driver attention warning, EPB, penghangat dan pemanas jok ada di bagian sini, buka bagasi bisa dari sini, dan ini ada shortcut ya buat wifi, bluetooth, dark mode dan segala macam, dan auto rotate juga ada di bagian sini. Nah di sini ada wireless charging ya, C standar 2 buah, dan untuk transmisinya dia mode single gear ya, dan ini caranya kita tinggal masukin aja. Kalau kita mau mundur kita tarik ke ujung seperti ini, kalau kita mau maju kita tinggal tarik ke depan. Nah kalau kita mau netral setengah ya, dan kalau kita mau park kita tinggal pencet dari sini. Nah ini dia ada auto hold, ada untuk blind spot monitoring dari sini. Ini untuk mode snow ya, ini untuk mode berkendara. Ini ada 3 ya. Dia ada mode normal ya, eco, dan sport. Nah untuk sport dia akan berubah jadi warna merah. Kalau kita switch jadi eco, dia warnanya kebiruan. Di sini tadi tombol park. Di sini ada untuk ngecilin suara atau matiin. Front defogger. Di sini juga dia ada untuk nyalain AC on off dan auto. Nah soal AC, AC-nya ini dia udah dual zone,
auto climate control. Dan untuk BYD Seal ini dia unik karena dia punya namanya fitur swing. Jadi AC-nya ini tuh bisa geser-geser ya secara otomatis ya, secara electrical. Dan ini kita bisa atur mau fokus, avoid, swing, free, otomatis. Nah ini kita bisa setting. Jadi misalnya yang driver nggak mau, kita tinggal matiin. Nah nanti yang driver dia nggak ada swingnya, tapi AC tetap nyala. Yang misalnya yang penumpang tetap mau, dia bisa setting ya. Nah untuk pengaturan paling dingin di 18 derajat, paling panasnya dia di 32 derajat Celcius ya. Dan ini untuk pengaturan kipasnya dari sini. Pengaturan arus udah lengkap ya, ada kepala kaki ya. Dan dia ada yang juga kepala dengan front defoggernya juga di sini. Dia udah lengkap ya, front defogger ada, rear defogger ada dengan pemanas di spion. Ionizer juga udah ada ya. Ini ada juga untuk nyalain kipasnya saja tanpa nyalain AC. Ini buat matiin bisa dari sini ya. Nah, dual zone ya tadi ya AC-nya. Di sini ada untuk pengaturan fan and heating, air purification sama setting. Nah, di bagian bawahnya ini dia ada. Nah, ini dia ada untuk slot ini ya. Buat ngecas sama buat kayak head unit, USB-C sama USB-A. Dan yang di tengah itu micro SD ya. Jadi untuk BYD Seal ini dia harusnya bisa naruh dashcam juga untuk micro SD-nya, karena kalau BYD Auto dia bisa. Nah, di sini dia untuk power outlet 120 watt ya. Di sini dia bahannya memang bukan karet, tapi ini gede ya di bagian bawahnya. Dan di sini juga ada ambient lighting ya. Di sini ada ambient lighting juga. Di sini ada cup holder 2 buah. Ini warna silver ya di sini. Dan ini dia ada sensor NFC ini buat kalau kita bawa mobilnya pakai kartu ya, tempel dari sini. Untuk konsol boxnya nih soft touch ya, tapi dia nggak ada magnetnya, jadi langsung dibuka aja kayak gini. Dan lacinya di dalam ya. Dan ini juga buat slot buat nempelin kunci kalau seandainya baterai kuncinya ini habis. Untuk jok dia kulit ya, modelnya seperti ini ya. Dia perforated karena dia ada cooler seat juga, dan uniknya dia ada Isofix di bagian depan. Nah, dia ada emboss BYD ya. Dan seatbelt dia sudah dengan head adjuster, airbagnya lengkap ya sampai ke pilar, hand gripnya mode retract, sun visor di sisi penumpang lengkap dengan ticket holder, vanity mirror dan lampu yang udah nyambung ya lampunya ya. Ini keren. Terus dia untuk di sini dia ada tombol untuk nyalain lampu baca touch sensitif ya. Nah, di sini dia kosong karena dia untuk BYD Seal ini dia kacanya kaca mati ya. Jadi nggak bisa dibuka kacanya ya. Dia kayak gini aja. Terus di sini dia ada untuk spion tengah yang udah frameless auto dimming ya. Sun visor di sisi driver lengkap dengan ticket holder, vanity mirror, dan dia ada lampunya ya, dan lampunya nyambung. Nah, untuk bentuk dashboardnya dia seperti ini ya. Dan ini dia untuk glove boxnya dia modelnya soft opening seperti ini. Dia ada lapisan bludru ya, ini keren juga ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke baris kedua. Nah, di baris kedua untuk bahan di sini masih sama ya. Dia masih sama-sama soft touch ya, dengan jahitan warna biru dan warna abu-abu. Di sini bahannya dia sweat ya. Ini juga dia door handle-nya warna metal begini ya, dengan Twitter DIN audio ya. Di sini juga dia warnanya abu-abu. Ini ada ambient lighting ya dari sini, dan ini juga dia bahannya kulit dengan stitching warna biru dan warna abu-abu. Di sini juga dia ada door pocket, cup holder dan speaker yang sudah dia pakai DIN audio. Dan ini dia ada seal plate ya. Yang di depan itu dia ada tulisannya BYD. Kalau yang di belakang nggak ada. Nah, duduk di baris kedua dari BYD Seal Performance AWD ini saya tinggi 164 ya. Untuk ruang kaki lega, tapi untuk ruang sepatunya memang dia agak sempit ya sebenarnya ya. Nah, ini untuk secure pocket di sisi driver dia ada 3. Di sini ada yang besar 1, 2-nya yang sedang. Di driver ada, di penumpang depan juga ada ya, sama ya. Di sini juga dia ada AC. Ini tapi dia ngatur dari depan ya. Dan ini nggak bisa ditutup, cuman geser-geser aja. Ada tempat penyimpanan. Dan di sini dia ada buat ngecas ya. Ini yang satu USB-A, yang satu USB-C, dan ini bisa ditutup. Ini flat floor ya, karena dia mobilnya ini adalah dual motor. Nah, ini adalah layout dari dashboardnya untuk BYD Seal Performance AWD ya. Secara interior nggak jauh beda ya. Ini juga dia ada hitam-hitamnya di sini. Dan di sini juga dia lampu baca udah sensor sentuh ya. Ada hand grip mode retract di sini. Dan untuk driver nggak dapat hand grip ya. Di sini dia ada gantungan di bagian kiri dan kanannya di pilar B.
Nah, untuk joknya, nah ini joknya dia headrestnya tiga-tiganya adjustable ya. Dan di kiri kanan ini ada logo BYD di sini. Nah, di sini dia seatbelt tengah udah lengkap ya, 3 titik semua. Ada ISOFIX di sini, untuk armrestnya juga ada ya dengan 2 buah cup holder di sini ya. Tapi untuk jok ini udah nggak bisa diatur ya, recline-nya udah fix ya. Oh ya, joknya juga tadi udah ISOFIX. Nah, untuk joknya ini bisa dilipat. Ini yang sisi 40 ya. Ini sisi 40, sana sisi 60. Nah, untuk rem belakang dia cakram ya. Rem belakang udah cakram. Dan di sini untuk pengecasannya ada di bagian sini. Nah, dia pengecasannya normal ya. Dia pakai sisi S. Ya, ini untuk yang AC. Ini yang DC ya, yang fast charging. Jadi yang bisa buat ngecas di SPKLU. Jadi kalian nggak perlu pakai converter lagi. Nah, untuk saat ini memang infonya memang untuk BYD itu masih semuanya adalah CBU China ya, jadi masih CBU China, tapi memang mereka ada plan untuk bikin pabrik di Indonesia. Nah, di sini untuk lampu belakangnya dia modelnya LED ya, model LED seperti ini, lampu rem LED, lampu sein LED, lampu mundur juga LED ya. Lampu seinnya itu nanti di bawah sini ya, ini ada tulisan juga nih, keren BYD Tech. Dan ini dia ada fog lamp belakang ya di bagian bawah sini. Nah, dia modelnya kayak gini ya. Dia ada sensor parkir juga. Dan ini ada emblemnya ya, BYD Seal. Dan ini ada tulisannya 3.8S. Kenapa? Karena mobil ini untuk yang performance AWD dia bisa jalan 0-100-nya adalah 3,8 detik. Nah, kita coba nyalain ya buat lampunya ya. Kita coba liatin lampunya kayak gimana. Kita nyalain juga sama lampu hazard dan fog lamp belakang. Nah, dia kayak gini ya untuk modelnya. Nah, ini fog lampnya dari bawah sini ya. Nah, ini untuk pembukaan bagasi dia model sudah power tailgate. Dia ada kamera 360. Nah, kalau dipencet dia seperti ini ya. Nah, di sini dia ada bagasinya, ini ada lengkap dengan tangkainya, dia kayak gini di cover. Dia ada ini ya, ada subwoofer DIN audio ya. Tadi untuk joknya dia bisa rata lantai ya. Ini yang sisi 40, yang sana sisi 60. Cargonet juga ada di kiri dan di kanan. Oh, di kanan nggak ada ya, di kanan nggak ada, cuma subwoofer aja. Nah, ini dia ada tempat penyimpanan, dia 2 level. Ini yang level atas, level bawahnya lagi ini buat tire repair kit, portable charger ada di sini ya, sama cairan penambal ban. Jadi ini kalian bisa nyimpan barang di sini. Nah, untuk tutup bagasinya dia di sini dipencet ya. Nah, oh ya, tadi untuk yang di belakang ini dia ada high mount stop lamp, rear defogger ya. Dan antena dia udah print glass antena. Dan ini ada emblemnya ya, AWD. Nah, dan ini dia handle-nya ketika tadi dia nutup dia seperti ini ya. Nah, di sisi penumpang depan, nah ini untuk joknya dia cuman untuk reclining, sliding, dan head adjuster aja. Jadi nggak dapat inclination-nya ya. Nah, untuk door handle di sisi penumpang depan dia modelnya seperti ini. Dia ada akses smart key model pencet. Ini ada tulisannya ya, BYD Design. Nah, jadi sekian dulu ya untuk video in depth dari BYD Seal Performance All Wheel Drive. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.